Tema hari ini adalah kiat menanamkan karakter mulia pada anak di bulan Ramadan. Susunan acara hari ini Ustaz, waktu kurang lebih sampai jam 1 kurang 10 ya Ustaz, 10 menit terakhir kurang lebih untuk tanya jawab. Untuk biar lebih efektif menggunakan waktu, kami persilakan Ustaz untuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, calon ayah dan calon bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih sekali kepada pengurus untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk kita sharing nih, ayah dan bunda, calon ayah calon bunda. Kita sharing tentang persoalan lebih berkaitan ke persoalan pengasuhan sebenarnya, persoalan parenting. Nah, yang mau kita diskusikan itu adalah persoalan penanaman karakter. Kenapa kita bicara karakter? Karena yang terjadi di Indonesia berdasarkan fakta dan data yang kita tahu, mungkin ayah dan bunda dan calon ayah calon bunda sudah tahu ini di internet atau di berbagai lembaga-lembaga yang berhubungan dengan anak-anak. Kita tahu bahwa persoalan karakter ini persoalan yang sangat signifikan dalam kehidupan bernegara sekarang. Dikbud misalnya mengatakan, hasil penelitian dari Dikbud itu, bahwa orang Indonesia itu usia biologisnya, ini ayah dan bunda sudah tahu nih, usia biologisnya 23 tahun, usia psikologisnya 11 tahun. Jadi 23 tahun biologisnya, jadi badannya usianya 23 tahun, psikologisnya 11 tahun. Ayah dan bunda oleh Allah SWT, kita juga secara transparan kita bisa melihat hasil penelitian dari Departemen Agama yang mengatakan bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu sangat tinggi, termasuk menembuslah 10 besar di dunia ini. Ada sekitar 250.000 pasangan yang mendaftarkan dirinya untuk berpisah, ya. Baru yang mendaftarkan diri, ya, belum yang udah berpisah kita nggak tahu, tapi mendaftarkan diri. Banyak persoalannya, tapi Departemen Agama mengatakan salah satu persoalan itu adalah karena persoalan antara suami dan istri. Makin lama dia makin menikah dan makin tidak mengerti karakter dari pasangan kita masing-masing. Jadi makin lama menikah, istrinya mengeluh, nih abang ini makin lama kok makin dia nggak ngerti nih, kok makin muncul karakter-karakter kosong gitu yang ada di pihak suami, demikian juga di pihak istri. Kalau persoalan berpisah ini, kita secara transparan sudah tahu penyebabnya. Salah satunya adalah kenapa kita menikah, kenapa kita rumah tangga, kemudian banyak persoalan di rumah tangga kita. Ya, memang betul mungkin ada persoalan fasilitas, gitu ya, persoalan rumah belum, persoalan kepribadian lah. Rumah belum ada yang pribadi, mobil belum pribadi, apa yang belum, ya. Tetapi yang sangat menonjol di Indonesia adalah karena ketika makin lama makin menikah, yang tadi itu si suami membawa karakter kosong, si istri juga membawa karakter kosong, sehingga ketika timbul persoalan, nah diadu dengan karakter kosong ini timbul persoalan. Apa itu contohnya? Nah, saya sudah dulu pernah saya ungkapkan di sini gitu. Bagaimana ada penelitian di BKKBN yang mengatakan sebagian besar suami, tidak termasuk suami yang ada di IM2 ini. IM2 ini suami udah oke banget, begitu ya. Jadi amin. Jadi termasuk sebagian besar suami di Indonesia sekarang karakternya itu suka flight, nggak suka fight. Bukan suka tinju maksudnya, gitu. Suka flight itu suka menghindar. Gampang, entar gitu. Ya kayak bajai gitu lah, suka ngeles gitu maksudnya. Jadi persoalan rumah tangga, baik itu persoalan dengan pasangan dan lain itu, jadi akhirnya apa? Misalnya gini, saya ini sudah contoh klasik nih yang saya contohkan ya. Misalnya kejadian dengan saya gitu ya. Kejadian dengan saya, misalnya di awal-awal menikah itu saya dibilang sama istri saya adalah suami yang flight bukan fight gitu. Karena istri saya mengalami betul kesusahan berumah tangga dengan saya karena flight, saya orang flight orangnya, karakternya flight. Misalnya gini, dulu waktu kami ngontrak awal-awal nikah itu, genteng kontrakan itu jatuh. Kata istri saya, bang, gentengnya jatuh. Saya bilang, baru atuh. Gitu ya.
Iya, iya, baik. Iya. Besok jatuh lagi gentengnya. Istri saya bilang, bang, udah 2 bang, baru 2. Gitu. Itu yang namanya genteng yang 2, yang katanya gampang itu nggak naik-naik tuh genteng. Sudah 6 hari, 7 hari nggak naik tuh genteng yang katanya gampang, entar baru 2. Gitu. Nah, itu kenapa ini ya? Kenapa saya suka nunda-nunda ini persoalan? Karena ada karakter kosong yang saya bawa di umur 0-15 tahun, kata ahli pengasuhan. Kata ulama-ulama Tarbiyatul Aulad Islamiyah, karena kosong karakter fight inilah di umur 0-15 tahun, saya bawa karakter itu ketika saya sudah besar. Gitu. Jadi memang di waktu kecil saya dididik dan diasah oleh bapak ibu saya dengan yang flight gitu. Semuanya instan, tidak fight. Gitu. Saya udah contohkan lah berapa kali ayah dan bunda. Dulu waktu saya kecil, saya main sepedaan, kena nih meja sepeda, jatuh, nangis saya. Nah ibu saya datang, emak saya datang. Saya orang kampung, saya panggil emak. Emak saya datang. Nah apa yang emak saya bilang pertama? Siapa yang nakal? Nah, kan saya cuma meja berdua. Nah, gitu. Jadi coba kita bayangin bahwa karakter flight itu sudah di ini kan sejak dari kecil gitu. Nah, masih tetap nangis saya nangis, saya nangis gitu. Datang mak saya, meja yang nakal ya. Bab mejanya, nakal. Berhenti saya nangis. Selesai urusan mak saya, waktu saya berumur 3 tahun 4 tahun. Tetapi mak saya membuat persoalan besar, menggali lubang besar, menggali sumur yang begitu dalamnya ketika saya menikah. Ketika saya bekerja, ketika saya dituntut tanggung jawab. Apa itu? Ketika saya menikah, saya menjadi suami yang flight, bukan fight. Ada persoalan di rumah tangga, saya flight dulu, kayak bajai, ngeles dulu. Gitu. Ada persoalan, banyak kita menemui teman-teman kita di kantor, kecuali di AM2 ini. Kita heran gitu, ini orang kenapa cari muka ya? Gitu. Pinter banget cari muka. Kalau urusan sama atasan tuh duluan, kerjanya enggak. Gitu. Kalau mau pinternya luar biasa, tapi kerjanya susah. Itu bukan persoalan dia sekarang, tapi persoalan dia ketika 0-15 tahun dulu. Kata Thomas Lincoln, ahli karakter itu persoalan 0-15 tahun. Di umur 0-15 tahun, dia nggak mendapatkan stimulan karakter ini. Jadi, sama dengan gini, ada istilah sekarang yang kita sebut dengan absent husband. Absent husband itu adalah suami yang absen psikologisnya. Dia hadir hanya secara fisik saja. Nah, sebab-sebab juga keretakan rumah tangga salah satunya adalah absent husband ini. Apa itu contohnya? Saya mencontohkan saya ke diri saya dan keluarga saya biar nggak ada masalah kita ya, gitu ya. Jadi saya ketika awal-awal nikah, misalnya gitu ya, saya bawa kondangan. Saya bilang istri saya, kondangannya gitu. Istri saya karena ingin tampil di depan orang bagus, disebut serasi lah pasangan ini gitu ya. Setengah jam di kamar, mantesin tuh jilbab mau kaos kaki. Dan ibu-ibu kadang-kadang nggak matching tuh jilbab mau kaos kaki gitu ya. Setengah jam keluar istri saya lagi baca buku, kata istri saya, bang, sambil dia melihat bajunya ke badannya, saya ngomong apa, lama banget sih dek, telat loh nih gitu. Istri saya bilang, bang, saya duduk situ, istri saya ngeliat lagi ke badannya. Sudah 3 kali istri saya, dan kondangan gak sekali itu aja, tapi wala kalam wala salam. Kata istri saya dalam hatinya, ya Allah, laki-laki ini kenapa begitu susah memuji? Kenapa dia begitu susah mengeluarkan satu kata atau satu kalimat? Kenapa dia nggak usah yang besar-besar? Atau bilanglah ke istri saya dalam hati. Nah akhirnya dia ungkapkanlah ini ke saya sekitar beberapa bulan kemudian. Saya kata istri saya pengen bang, apa ngomong apa ke? Ngomong, ya Allah deh, kamu tercantik di RT ini gitu. Apalagi misalnya katanya, jangan kecamatan, kalau kecamatan penghinaan namanya gitu. Kalau kecamatan kan banyak orang yang cantik yang lain gitu. Ini di RT ya, di RT skopnya kecil lah. Jarang gitu. Jadi ayah dan bunda yang Allah SWT, kenapa saya susah memuji? Karena di umur 0-15 tahun saya nggak dibiasakan dipuji. Nah, nanti akan kaitannya dengan kita punya anak gitu. Ketika kita punya anak 0-15 tahun, kata para ahli, para ulama Tarbiyatul Aulad Islamiyah, sebenarnya yang namanya mengasuh dan mendidik asa asuh itu hanya ada di umur 0-15 tahun kalau kita mau ekstrim.
Kenapa? Karena itulah waktu terbaik manusia. Nah, nanti di umur 16-17 tahun nanti kita akan menikmati, kita akan menuai apa-apa yang kita tanam di umur 0-15 tahun. Nah, kita bicara karakter, karena karakter itu sangat luar biasa. Nah, kapan itu? Kapan saja kita tanamkan karakter pada anak kita, akhlak, terutama di bulan Ramadan ini. Janganlah sampai 30 berbuka di rumah dengan anak-anak itu, gak pernah sekalipun kita bawa anak kita berbuka dengan orang miskin misalnya, berbuka di tempat pemulung misalnya. Sudah bertahun-tahun puasa, anak kita gak tahu itu bagaimana orang miskin itu menahan rasa lapar. Anak kita gak tahu itu gimana orang yang di bawah ekonomi bapak dan ibunya itu ketika berhadapan dengan nasi itu matanya begitu, wajahnya begitu. Jangan sampai anak kita nggak tahu, karena nanti di umur 16, 17, 18, 19 anak kita akan menghadapi dengan real life itu sebenarnya. Dia akan menghadapi dengan kehidupan itu sebenarnya. Dan dia nggak akan lengket dengan kita di umur 16, 17, 18, 19 seterusnya. Kenapa? Karena di umur 16 tahun ke atas, bagi anak-anak, ayah ibu itu adalah orang nomor ke 73 Pak sebenarnya. Jadi, ya, itu sebenarnya. Jadi dia akan, nah gimana kita gitu. Baiklah ya. Karena ini saya ambil di apa kata para ulama itu, selama bulan Ramadan itu kan ada 7 amalan prioritas ya. Salah satunya adalah melatih karakter. Nah, ini kan kita bersedekah kepada miskin, berinfak, itu kan melatih karakter ya. Kalau di ilmu karakter itu ada 20 karakter sebenarnya di umur 0-15 tahun itu wajib diajarkan, dicontohkan, dilaksanakan oleh orang tua, terutama ayah. Karena karakter atau akhlak itu dari penelitian bukan yang terbaik maksudnya, tapi anak-anak paling suka karakter itu belajarnya dengan ayah, bukan dengan ibu. Kenapa dengan ayah? Rupanya gini, karakter itu kan sifatnya gini. Kalau karakter akhlak itu, kalau kita hanya omongkan saja, itu nyangkutnya karena anak cuma sedikit nyangkutnya. Tapi kalau kita laksanakan, kita contohkan, kita role playkan, itu nyangkut bahkan kata ahli 90%. Gitu. Itulah sebabnya kenapa ayah itu ketika anak kita berumur 0-10 tahun, ayahnya nggak boleh pendiam, ayahnya nggak boleh cool, ayahnya nggak boleh kalem. Anak kita TK, ayahnya pulang nih. Pas ayahnya pulang, anaknya bilang, ayah aku tadi ketemu guru pinter gambar. Alhamdulillah. Katanya, kejar lagi anaknya, kata bu guru nih ya, kalau aku pinter gambar, pasti ayahnya jago gambar. Ya iyalah. Kata anaknya, la haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi sama ayah? Jadi di umur 0-10 tahun itu, karena 0-10 tahun itu salah satu sifat anak itu, dia akan benar kalau dia salah. 0-10 tahun itu kan tidak ada anak yang benar. Setiap yang dilakukan itu kan salah ya. Karena dia salah lah, maka dia akan jadi benar. Siapa yang akan membenarkannya adalah ayah dan ibu. Itulah sebabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kalau boleh kita berterima kasih kepada manusia dan kita cium kaki manusia itu, kita akan cium kaki anak kita 0-10 tahun. Kenapa? Karena setiap dia salah itu pahala buat kita. Bayangin ya, setiap dia salah, dan anak 0-10 tahun kan salah melulu, berarti pahala buat kita. Jadi kita berterima kasih banget sama anak kita 0-10 tahun. Nah cuman persoalannya paradigma kita di Indonesia, proses terbitul aulad itu di umur 0-10 tahun justru kita anteng. Kita nggak serius di umur 0-10 tahun. TK selama anak kita TK berapa kali ayahnya datang ke TK? Iya kalau nyasar, kalau nggak pernah datang gitu misalnya. Urusan anak-anak di usia dini itu adalah usia yang terbaik. Dia meminta emas, harusnya kita kasih emas di umur itu. Karena umur 0-10 tahun itu terbaik manusia. Nah kita nggak serius dengan ini. TK, guru TK ini dan apa urusan anak TK. Anak TK kita, SD kita lagi jalan-jalan sama kita, jalan ke mall kemana gitu. Setiap menit dia nanya, ya itu kenapa dia?
sahabat ayahnya. Itu orang, nah gitu. Itu orangnya kenapa tuh ya? 2 kali nih, gitu. 3 kali, dia bilang nggak tahu, dia tanggal tua nanya mulu nih, gitu ya. Gitu. Anak kita kan nggak tahu, gitu. Ditanya lagi, ya aku boleh nggak ke sana? Bisa nggak? Dia diam, gitu. Belum nyampe komol nih, nah, selesai sudah. Padahal ibaratnya kalau tarbiyatul aulad fil islamiyah di 0 sampai 10 tahun itu, setiap apa yang anak sampaikan itu hidayah buat anak. Jadi kalau dia tanya sesuatu, kalau dia nangis, dia melakukan sesuatu baik verbal atau visual, sebenarnya itu dia minta kepada ayah dan bundanya, aku harus bagaimana? Ayah pulang nih, ibu pulang dari kerja, tiba-tiba anak TK kita bilang, bagi duit. Kalau sumbu kompor kita pendek nih, meledak nih. Gitu. Dia nggak tahu kita lihat apa di kantornya. Tapi kalau kita paham, ketika dia bilang bagi duit, kita bilang dalam hati kita, Allahu Akbar. Begitu sayangnya anak ini sama saya. Kemarin tadi saya melakukan dosa, sekarang anak memberikan ayah, aku berikan kepahala. Tolong tunjukkan yang benar bagaimana minta duit. Gitu. Jadi gitu ayah. Jadi anak 0 sampai 10 tahun itu kan kita nggak bisa. Anak saya nggak soleh nih, emang nggak soleh dia di umur 0 sampai 10 tahun. Nanti kesolehan itu di umur 0 sampai 10 tahun itu adalah eksplorasi, kita tunjukkan begini proses solehana, begini proses solehana. Gitu. Nanti kalau udah jadi soleh, dia umur 0 sampai 10 tahun, kita yang kaget. Dia minta duit, dia sopan banget, dia kaget kita. Gitu. Tiba-tiba kita duduk nih siang-siang, sore-sore lagi ngelaya gitu. Tiba-tiba datang anak TKB kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada masalah keuangan ya? Anak TKB gimana? Kita kelojotan kita. Lah kita bilang kesambet di mana ini? Gitu. Main-main jangan jauh-jauh. Gitu ya. Jadi 0 sampai 10 tahun itu begitu luar biasanya sebenarnya. Persoalannya adalah kita di umur 0 sampai 10 tahun itu kita enggak masalah pribadi gitu. Nah, kita enggak gitu. Begitu banyak sebenarnya fasilitas yang Allah berikan untuk kita masuk surga lewat anak kita itu bablas semuanya. Kenapa? Karena persoalan paradigma kita dalam mengasuh dan punya anak. Karena sebagian besar dari kita, terkecuali yang orang di ayah yang di dalam ruangan ini, adalah kita memandang bahwa kita ke anak kita itu kita cari makan, kita cari uang, selesai sudah. Jadi, baik, nah ini karakter. Jadi Rasulullah SAW pun adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan dan menjadi lebih dermawan pada bulan Ramadan. Nah bulan ini adalah bulan karakter. Kata orang ini adalah syahrut tarbiyah, ini adalah syahrut tadriban, ini adalah latihan. Jadi dengan anak-anak kita itu kita akan latihan tidak hanya menahan lapar haus, tapi melatih karakter. Gitu. Ini kemudian pendidikan karakter, pendidikan akhlak itu di umur 0 sampai 10 tahun itu jangan terlalu banyak mendelegasikannya. Karena setiap yang salah anak lakukan, bagaimana baik itu harus datang dari ayah dan bunda. Kalau nanti salah dia lakukan, baiknya seperti mbaknya, nah tergantung di mbaknya, yayasan mana mbaknya. Iya ya. Nanti akan tertanam di otak anak kita seperti itu. Misalnya gini, anaknya jatuh nih gelasnya gitu. Itu sebenarnya Allah meminta kepada kita ayah dan ibunya untuk mengatakan keluarkan lafaz kalimat thayyibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat itu anak mengenal bahwa itu musibah. Tapi kalau mbaknya buset gitu tambahnya, itu kan itu yang dia dapat. Jadi kata para ahli itu 0 sampai 10 tahun itu jangan terlalu banyak mendelegasikan, terutama di persoalan-persoalan yang sangat signifikan. Gitu. Bahkan para ulama mengatakan anak-anak kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah, bisa sholat, bisa puasa, itu boleh sama Pak Guru, boleh sama guru ngaji. Tetapi mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai sholat, mencintai puasa, mencintai infak, itu wajib dalam tanda petik dari ayah dan bundanya. Bagaimana proses bisa dengan cinta itu kan beda ya. Bisa. Ada orang bisa menikah tapi dia belum tentu mencintai. Mencintai Allah, misalnya mencintai Al-Quran gimana? Bu guru, pak gurunya gitu, mungkin dia bisa membuat anak kita bisa baca Al-Quran, tapi belum tentu bisa mencintai. Bagaimana mencintai sholat misalnya? Misalnya begini, anak kita nih, anak TK, anak SD misalnya gitu, malam-malam jam 1:30 misalnya kebelet nih.
Dia keluar kamar gitu, mau pipis nih, ke belakang, ke kamar mandi. Dia lewat ruang tengah. Pas ruang tengah itu dia lihat ayahnya lagi mau takbiratul ihram. Dia mulai Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lihat bahu ayahnya itu berguncang menahan tangis. Anaknya terdiam gitu. Dalam hati dia bilang, Allahu Akbar. Begini cara orang sholat itu. Begitu cintanya ayah sama sholat. Al-Fatihah aja lama seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Besok pagi dia tanya sama ayahnya, ya maaf ya, waktu malam itu kan aku kebelet ya. Ayah kok sholatnya lama tuh pakai nangis-nangis. Gitu. Kata ayahnya, kalau nanti ketika kamu mau sholat, kamu juga begitu. Nah. Begitulah Rasulullah mencontohkan bagaimana kita takut maut. Nah itu proses mencintai sholat. Proses mencintai Rasulullah bagaimana? Kalau bisa mengenal Rasulullah, bisa tuh sama guru ngaji, sama guru bisa. Hampir setiap hari guru dan ini cerita soal Rasulullah. Tetapi proses mencintai Rasulullah, guru cerita misalnya gini, nah Pak Guru akan bercerita tentang hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, kata Pak Guru. Ada 40 orang anak nih. Cerita Pak Gurunya, luar biasa. Selesai sudah. Bisa dia mengenal Rasulullah. Tapi kalau mencintai Rasulullah, dia dapatkan itu dari ayahnya. Karena karakter ini lebih banyak pada personal touch. Ayahnya bercerita suatu hari di rumah, duduk lana gitu. Pengen benar ayah bercerita tentang Rasulullah. Kata anaknya, udah lama ayah gak cerita. Iya, udah lama ini. Iya, udah 6 tahun. Karena banyak sekali ayah yang jarang bercerita di rumah. Gitu, baik, kecuali ayah yang di sini. Sekali lagi saya mengatakan itu. Karena saya takut ada masalah pulang. Gitu. Jadi kata ayahnya itu, nah waktu Rasulullah hijrah ke Makkah Madinah, ya Allah itu namanya panas luar biasa. Kaki Rasulullah kena ini, asiknya ayahnya sampailah menetes air mata ayahnya itu. Kata anaknya, ayah kok nangis? Ayah kangen sama Rasulullah. Emang kita kalau kangen sama Rasulullah kita nangis ya? Iya nak. Kata orang-orang ulama begitu nak. Kangen sama Rasulullah, sedih nggak sedih paksain. Nah itu namanya mencintai Rasulullah. Nah baik, masa terbaik dari tentang itu 0-15 tahun. Masa pelatihan karakter terbaik di usia dini. Banyak para ulama itu mengatakan ada di umur 0-3 tahun, ada di umur 0-5 tahun. Di umur 0-3 tahun itu apa? Saat dimana sebenarnya tidak terlalu banyak intervensi dari dunia luar. Intervensi itu baru ayah dan